Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam sesi ke-9 pada mata kuliah listrik magnet ya. Kali ini kita akan mencoba membahas yang namanya metode bayangan. Nah, tujuan dari metode bayangan ini adalah mencari potensial, ya, mencari potensial dari suatu sumber medan listrik. Ya. Nah, kondisinya adalah kita memiliki satu medan potensial, ya, yang mana kita punya medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber, yang mana nantinya kita ingin mengetahui berapa besar dan bagaimana distribusi muatan induksinya. Nah, itu tujuannya. Nah, misalkan ya, saya memiliki ini kondisinya, kita ada muatan sumber yang terletak pada sumbu Z, ya, ini sebesar positif Q. Kemudian dari muatan sumber tersebut pada koordinat 0,0,0 itu ada plat, ya, nih plat, ya, yang letaknya sejauh D dari muatan sumber, yang mana platnya ini di ground state, di grounded, ya, dalam keadaan V sama dengan 0. Nah, sekarang kita ingin menentukan potensial di atas plat. Nah, itu masalahnya. Ya. Tentu kita tidak bisa menentukan hanya dengan muatan Q saja. Tetapi juga kita harus menentukan totalnya itu dari muatan terinduksinya. Ya, katakanlah misalnya ada muatan lain nantinya sebesar min Q, yang berada, ya, di belakang dari plat itu sendiri. Nah, untuk menjelaskan kasus ini, maka kita harus bisa menyelesaikannya dengan menggunakan metode bayangan. Nah, itu ya. Nah, untuk kasus contoh ini, ya, tentu kita harus melihat syarat batasnya atau kondisinya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pada V sama dengan 0, ya, ini terjadi pada sumbu Z sama dengan 0. Dan juga V akan menuju 0 di titik yang jauh dari Q. Nah, di mana titiknya? Ya ini ya, pada sumbu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat jauh lebih besar dari D kuadrat. Nah, ini kondisi kedua. Oke, untuk menyelesaikannya, maka kita bisa memandang kondisinya seperti diagram ini. Tadi kita punya muatan sumber positif Q yang terletak sejauh D dari plat. Nah, platnya ini terletak pada Z sama dengan 0 dan
Di sini juga berlaku V sama. Maka kita bisa mengasumsikan V sama dengan 0 di Z sama dengan 0. Ini sebagai sebuah cermin datar. Nah, tentu Anda masih ingat ya, kalau sedang bercermin dengan menggunakan cermin datar, maka bayangan yang dibentuk itu nyata dan terbalik ya. Misalnya kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, tapi bawah jadi atas tidak ya. Bahaya nanti kalau kita bercermin kepala jadi di atas, eh, kepala jadi di bawah, kaki jadi di atas gitu kan kacau juga ya. Nah ini saudara sekalian. Sehingga kalau kita cerminkan pada V sama dengan 0, di Z sama dengan 0, tentu jaraknya itu akan sama dengan D minus D. Ya. Kemudian juga muatannya akan berubah tanda menjadi negatif Q. Nah, kalau sudah begini, maka kita bisa menggunakan persamaan potensial. Ya kan? Ya, berarti potensial yang dimunculkan apa? Ya, tinggal kita masukkan. Nih, V pada koordinat X, Y, Z itu akan sama dengan 1/4 Pi Epsilon 0 Q muatan pertama positif ya. Jaraknya berapa? Ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z dikurang D. Kenapa dikurang? Jaraknya dari sini kan. Pada posisi ini dikurang ya. D kuadrat. Ditambah muatan negatifnya. Nah, ini muatan negatif. Nah, negatif jadi tandanya di sini negatif ya. Q per X kuadrat plus Y kuadrat Z ditambah D. Kenapa ditambah? Ya ini. Min jadi plus. Kemudian kita gunakan syarat batasnya ya. Nah, apa yang terjadi? Ya. Nih potensialnya. Karena yang diminta adalah induksi ya, muatan induksi. Dalam hal ini lempengannya berbentuk luasan, maka kita menggunakan ini ya, rapat muatan luasan. Atau dalam hal ini akan sama dengan negatif epsilon 0 do V do Z pada Z sama dengan 0. Ya, karena induksinya itu di platnya. Ya, kita turunkan saja persamaan ini. Kita turunkan dengan menggunakan ya, maka akan menghasilkan do V do Z 1/4 Pi Epsilon 0 min Q Z min D ya. Ini sebenarnya turunan sangat sederhana sekali saudara sekalian ya. Karena yang diturunkan itu hanya sumbu ininya saja terhadap Z. Ini sama. Ini. Kita menghasilkan ini ya ditambah Q Z plus D X kuadrat dan seterusnya ya. Kemudian kita peroleh ya, kita masukkan ke persamaan ini setelah diturunkan. Maka rapat muatan induksi pada sumbu X dan Y, bidang itu ya, bidang X dan Y, itu akan sama dengan min QD. Kenapa QD? Ya ini Z-nya yang meniadakan ya, Z-nya ya. QD, ini min QD, ini plus QD, di sini QZ, ini QZ ya. Ini ya. Min QZ di sini ditambah QZ kan gitu ya. Yang di depannya plus ID ditambah ID kan gitu ya. 2 ya jadinya ya. Nih. Maka karena ini kenapa negatif ya tandanya sini ya. Akan sama dengan ya
min QD per 2pi. Kenapa 2pi? Ya, tadi 2 di sini kan. X kuadrat plus Y kuadrat plus D kuadrat pangkat 3 per. Nah, ini. Jadi dengan menggunakan metode bayangan, kita dapat menentukan rapat muatan pada plat logam tersebut. Ya, ini kita dapat rapat muatan. Jadi sekali lagi, ya, metode bayangan ini digunakan dengan cara mencerminkan, ya, mencerminkan muatan sumber terhadap bidang yang di-groundkan. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Nih, suatu muatan Q ditempatkan sejauh A dari pusat bola logam berjejari R yang dibumikan. Artinya potensial di kulitnya sama dengan 0. Ini, ya. Maka sama, kita sketsakan, ya. Nih, sketsanya. Ini titik pusatnya, kemudian ada muatan Q, ya, yang terletak sejauh A begitu dari pusatnya. Karena ini adalah cermin cembung, tentu gambarnya itu berada di pencerminannya itu ada di belakangnya sini kan gitu ya, di kuadran ke berapa ini? Lupa saya, kedua ya. Nah itu. Maka kita sketsakan menjadi begini ya. Katakanlah misalnya muatan sumber itu saya misalkan menjadi key aksen. Ya, ini ada muatan sumber, ini muatan bayangannya, ya, sebesar key aksen yang letaknya B kan gitu. Yang mana B itu harus lebih kecil daripada jari-jari. Nah, ini. Maka V sama dengan 0 itu terjadi pada R sama dengan R atau pada jari-jarinya, pada kulit bola. Nah, kalau titik pengamatannya point of view-nya di sini misalnya, kita bisa membuat hubungan matematis ya. Ini titik pusat bola ke titik pengamatan sejauh R dengan membuat sudut theta. Titik bayangan terhadap P itu R aksen, titik sumber terhadap P itu R kan gitu ya. Maka potensialnya itu sama dengan apa? Ya sudah, muatan sumber PR sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R ya ditambah dengan muatan bayangannya Q aksen ini per R aksen ya. Nah, supaya kita bisa mempermudah perhitungan, saudara sekalian, karena tadi kalau dibayangkan kan sifatnya adalah menjadi lawannya kan gitu ya. Maka agar V sama dengan 0 kita misalkan Q aksennya sama dengan negatif alfa X. Ya, alfa itu suatu konstanta ya. Nanti kita nggak tahu berapa nilainya. Ya, kita buatlah dia menjadi min alfa X. Nah, maka ya ini kita jarak ini untuk menentukan jarak R aksen dan R Anda bisa menggunakan Pitagoras. Ya, nih. Maka V R theta 1/4 pi epsilon 0 Q R kuadrat plus A kuadrat min 2RA cos theta. Mana segitiganya? Ini. Ya, segitiga yang pertama tuh yang ini. Nah, ini ya segitiga pertama. Kemudian yang kedua dikurang, kita misalkan tadi, alfa Q per R kuadrat plus B kuadrat min 2RB cos theta. Ya, ini saya kira Anda pasti tahu ya. Nah, agar V sama dengan 0 jika R sama dengan R di permukaan bola, maka kita bisa membuat satu hubungan ya.
Ini R kuadrat plus A kuadrat min 2 RA cos theta harus sama dengan R kuadrat plus B kuadrat min 2 RB cos theta per alfa kuadrat. Nah, dari hubungan ini Anda akan memperoleh ya nilai B itu sebagai R kuadrat per A, nilai alfa itu R per A, sehingga Q aksen itu adalah min R per A. Ya. Kita masukkan nilai-nilai ini ke persamaan ini, maka diperoleh VRB itu sebagai seperempat Pi epsilon 0 I per R kuadrat plus A kuadrat min 2 RA cos theta ya min Q per akar R kuadrat plus RA per R kuadrat min RA cos theta ya. Maka untuk mendapatkan rapat muatan induksinya ya, kita pakai persamaan ini. Rapat muatan induksi itu adalah negatif epsilon 0 do V per do R pada R sama dengan R besar. Artinya di kulitnya ya. Min epsilon do V do R, ya min Q per 4Pi, ini hasil integrasinya, nanti bisa dibuktikan ya. Sehingga kita akan peroleh min Q per 4Pi kuadrat per R kuadrat dikurang 1 dibagi dengan 1 plus A per R kuadrat min 2A per R cos theta pangkat 3 per 2. Ini ya. Nah ini saudara sekalian, ya intinya dengan metode bayangan itu akan memudahkan kita untuk menentukan ya muatan induksinya. Ya. Nah, ketika saudara mendapat muatan induksi, maka sebenarnya ketika diminta untuk menentukan misalnya total muatan, medannya itu bisa dikerjakan. Ya, saya kira itu, saudara sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami dan apabila ada kesulitan bisa menghubungi ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.